Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Apokur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat Tafakur Channel, dikisahkan Imam Syafi'i pernah berdebat dengan gurunya, yaitu Imam Malik, tentang masalah rezeki. Imam Malik berpendapat bahwa rezeki itu datang tanpa usaha. Seseorang cukup bertawakal saja, niscaya Allah akan memberinya rezeki. Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Lakukan saja apa yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarkan Allah mengurus yang lainnya." Kemudian Imam Malik membaca hadis Rasulullah, "Andai saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, di mana ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang." Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya. Ia berkata, "Wahai guru, andai seekor burung tidak keluar dari sarangnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" Suatu ketika, saat sedang berjalan-jalan, Imam Syafi'i melihat rombongan orang yang sedang memanen anggur. Sang imam pun ikut membantu mereka. Lantas ia mendapat imbalan beberapa ikat anggur dari mereka. Begitu mendapat imbalan anggur, Imam Syafi'i lantas bergegas kembali menemui gurunya. Sang guru pun terlihat tengah bersantai. Sambil menaruh ikatan anggur yang dibawanya, Imam Syafi'i menceritakan pengalamannya. Ia berkata, "Andai saya tidak keluar dari rumah dan tidak bekerja, tentu anggur ini tidak akan sampai kepada tangan saya." Mendengar demikian, Imam Malik tersenyum, seraya mengambil anggur dan mencicipinya. Kemudian Imam Malik berkata, "Sehari ini aku tidak keluar rumah, hanya mengajar saja, dan sempat membayangkan betapa nikmatnya dalam cuaca panas seperti ini, saya bisa menikmati buah anggur. Untungnya engkau datang membawakannya untukku. Bukankah ini yang dimaksud dengan lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus yang lain?" Akhirnya keduanya pun tertawa lebar, dan mereka melanjutkan menikmati buah anggur tersebut. Sahabat Tafakur Channel, perbedaan pendapat dua tokoh besar dalam kisah di atas sesungguhnya tidak ada yang salah. Pasalnya, Allah sudah menyiapkan sedikitnya 10 pintu rezeki untuk hambanya. Hanya saja, kita yang kurang mengetahui dan memahami, sehingga melihat rezeki hanya datang dari pintu usaha saja. 10 pintu rezeki tersebut dapat kita telusuri dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu yang pertama, rezeki karena usaha. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna." Quran Surat An-Najm ayat 39-41. Inilah pintu rezeki yang banyak dikejar orang. Bahkan mereka yakin tanpa usaha tidak akan datang rezeki. Ini akibatnya mereka lupa pintu-pintu rezeki yang lain. Yang kedua, rezeki yang telah dijamin. Penting diketahui, ada rezeki hamba yang telah dijamin langsung oleh Allah tanpa usaha makhluk secara mutlak. Setiap hamba akan mendapatkannya sesuai dengan kadar dan waktu yang berbeda-beda. Hal itu sudah dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Quran Surat Hud ayat ke-6.
Menurut ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki manusia dan makhluk yang diciptakannya tanpa campur tangan mereka. Dia mampu memberi rezeki untuk mereka. Mungkin ini pula yang dalam kesempatan lain disampaikan oleh Imam Syafi'i melalui syairnya. Hai orang yang sungguh-sungguh mencari rezeki di seantero negeri, kurangi jerih payahmu, sebab rezeki itu sudah terbagi-bagi. Justru rezeki itu menghampiri orang yang tidak mencarinya. Sebaliknya, orang yang berupaya mengejar rezeki akan terhalang dibuatnya. Maksud dari syair ini tak lain adalah rezeki yang sudah dijamin Allah, sehingga tidak perlu bersusah payah mencarinya. Ketiga, pintu rezeki karena sedekah. Tidak hanya dari pintu usaha, Allah juga memberikan rezeki dari pintu sedekah. Siapapun yang gemar sedekah, terutama di jalan Allah, maka rezekinya akan ditambah oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Keempat, pintu rezeki karena istighfar. Salah satu penghalang rezeki seorang hamba adalah dosanya. Maka dengan cara memperbanyak istighfar, jalan rezekinya kembali dibuka. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Kelima, pintu rezeki karena menikah. Menikah juga ternyata membawa berkah tersendiri. Di antara keberkahan pernikahan adalah pintu rezeki yang dibukakan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Quran Surat Nur ayat 32. Penting dicatat juga bahwa keterangan nikah membawa rezeki tidak selayaknya dijadikan ajang pembenaran untuk bermalas-malasan, sehingga istri dan anak-anaknya melarat karena dirinya berkeyakinan rezeki akan datang dengan sendirinya. Usaha-usaha manusiawi tetap harus dilakukan, khususnya bagi seorang suami sebagai pemimpin keluarga. Keenam, pintu rezeki karena anak. Pepatah pernah mengatakan, banyak anak banyak rezeki. Ternyata pepatah tersebut terinspirasi dari janji Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 31. Dan kepadamu membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 31. Pemahaman banyak anak banyak rezeki dalam konteks teologis memang benar adanya. Namun seiring perkembangan zaman, di mana kepadatan penduduk menciptakan problem baru seperti meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, tentunya sepasang suami istri mesti berpikir dengan sangat matang soal anak-anak yang akan menjadi tanggung jawab mereka. Upaya dan ikhtiar manusiawi tetap harus diperhatikan dalam urusan keluarga dan rumah tangga. Jika disepelekan, khawatir malah menjadi bumerang penyesalan bagi pasangan suami istri. 7. Pintu rezeki karena bersyukur. Mensyukuri nikmat sama dengan membuka jalan rezeki lainnya. Misalnya secara praktik, ketika mendapat rezeki berupa uang, seorang suami langsung mengajak istri dan anak untuk makan di restoran. Si suami pun merasakan bahagia dari sikapnya itu. Kebahagiaan itulah rezeki yang muncul dari bersyukur. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur,
niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. 8. Pintu rejeki karena silaturahmi. Rejeki bisa datang karena menjalin komunikasi dengan banyak orang dan mempertahankan silaturahmi dengan keluarga, kerabat, hingga teman dan tetangga. Rejeki melalui pintu silaturahmi pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Siapapun yang ingin dilapangkan rejekinya dan ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari. 9. Pintu rejeki karena taat, takwa, dan tawakal. Selain menjamin rejeki makhluknya secara umum, Allah juga secara khusus menjamin rejeki hamba-hambanya yang beriman, taat, takwa, dan tawakal kepadanya. Meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah sama dengan membuka pintu rejeki. Demikian seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rejeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Rejeki bagi hamba yang takwa dan taat beribadah juga disampaikan dalam hadis Rasulullah. Hai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Hatimu akan kuisi dengan kekayaan dan tanganmu akan kupenuhi dengan rejeki. Hai anak Adam, janganlah engkau menjauh dariku. Akan kuisi hatimu dengan kemiskinan dan tanganmu akan kupenuhi dengan kesibukan. Hadis riwayat Al-Hakim. 10. Pintu rejeki karena meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Setelah dijelaskan bahwa rejeki dapat dicapai melalui ketakwaan, Rasulullah mengingatkan bahwa dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dapat menjadi penghalang bagi rejekinya. Dalam sebuah hadis disampaikan, sesungguhnya seorang hamba akan terhalang rejekinya dengan dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, sulitnya rejeki pada pendosa sesungguhnya sudah diumpamakan dalam Al-Quran. Allah telah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang dahulu aman lagi tentram, yang rejekinya datang kepadanya melimpah ruah dari setiap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan karena apa yang selalu mereka perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 112. Walhasil, sulitnya rejeki seorang hamba salah satunya disebabkan oleh dosa-dosa yang diperbuatnya. Namun, Abu Thalib Al-Makki memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, maksud hadis ini adalah banyaknya dosa mengakibatkan terhalangnya rejeki yang lain, seperti pintu taubat, ilmu, keberkahan, ketaatan, dan sebagainya. Sahabat Tabakur Channel, itulah pintu-pintu rejeki yang telah disiapkan Allah untuk hambanya. Tugas kita adalah menjemputnya, sembari tetap yakin bahwa Allah menanggung rejeki setiap makhluknya. Semoga kita diberikan rejeki yang berlimpah dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.